Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ibadallahi taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwafillah rahimakumullah. Kita akan bahas satu tema dalam konten versus ya. Nah, ini ya, versus. Yang akan kita versuskan apa? Ya. Yang akan kita versuskan ini ada dua hal. Yang pertama tentang yang namanya ini ya. Nah, ini pasti ramai nih kalau bahas ini nih. Ya. Poligami. Nah, ini ya. Yang kedua, yang kita versuskan adalah tentang ini mungkin nggak familiar ya. Nggak banyak yang tahu istilah ini. Tapi ini pantas untuk diversuskan, nanti akan saya jelaskan. Ya, kalau poligami ini familiar ya, terkenal ini. Jadi poligami adalah salah satu ya konsep ya pernikahan dalam Islam yang kemudian banyak menimbulkan pro dan kontra. Ya, ini ada di dalam Al-Quran ya, surat An-Nisa ayat yang pertama. Jadi Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Shadaqallahul azim. Nah, sementara selibat ini perlu saya jelaskan. Selibat ini adalah adanya di dalam kekatolikan. Kristen secara umum tidak tahu ini. Ini karena ini hanya khusus ada di Katolik ya. Jadi dalam ajaran Katolik ya ada yang namanya ajaran selibat atau selibat suci gitu ya. Nah, selibat ini apa? Selibat ini adalah pilihan hidup ya. Pilihan hidup ya para biarawan atau biarawati ya. Katolik ya. Nah, ini ya. Tentang apa? Ya, tentang mereka tidak boleh menikah ya. Jadi ini versusnya di sini. Kalau poligami ini adalah boleh menikah bahkan lebih dari satu. Kalau selibat ini tidak boleh menikah sama sekali. Ya, jadi disinilah menariknya versusnya gitu ya. Nah, jadi kita akan bahas ini. Pertama, poligami ini menjadi pro dan kontra ya. Di internal umat Islam sendiri juga banyak yang pro dan kontra, apalagi di luar Islam ya. Orang-orang non-muslim banyak menyerang ya sisi poligami ini sebagai bagian dari kelemahan Islam, katanya begitu. Ya, bahwa ini melanggar emansipasi wanita ya. Poligami ini menyengsarakan wanita dan lain sebagainya lah. Ya, pokoknya Nabi Muhammad khususnya yang melakukan poligami ini diserang habis-habisan gitu ya. Ya, macam-macam tuduhan, macam-macam fitnah dan lain sebagainya. Nah, ini ya. Nah, kemudian selibat juga sama. Ya, selibat ini yang menjadi pilihan hidup para biarawan atau biarawati Katolik juga banyak dicemooh, banyak dihina, banyak dicaci maki gitu ya oleh non-Katolik ya. Bukan cuma orang Islam aja. Banyak orang-orang di luar Katolik yang bukan Katolik juga banyak yang menyerang ajaran selibat ini ya. Oh, enggak menikah tapi boleh kawin ya. Oh, banyak para biarawan biarawati, banyak para pastor, banyak para uskup ya yang kemudian jadi homoseksual ya. Banyak buku-buku ya yang mengungkap fakta-fakta dan sebagainya lah. Tapi itu saya nggak bahas itu ya. Sekali lagi ini hanya saya akan coba mendudukkan masalahnya supaya kita paham, kita mengerti. Dan saya berharap video saya ini akan mendapat tanggapan dari salah satu channel Katolik yang terkenal, yaitu channel Mea Culpa ya, milik salah satu frater di Katolik, saya lupa namanya siapa. Saya pikir orangnya juga baik dalam berbicara ya, menyampaikan ya. Jadi saya pikir nanti silakan frater Anda komentari video saya ini. Nah, ikhwafillah rahimakumullah ya. Kenapa saya versuskan? Ya karena satu ya, ini ajaran yang yang bisa dibilang ini berbeda dari yang lain. Ajaran poligami ya, semua agama kayaknya
ya tidak ada ya yang tertekstual dalam kitab sucinya membolehkan poligami atau menikah lebih dari satu selain Islam ya. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang pertama yang saya bacakan tadi ya. Tapi banyak disalahpahami ya, bahwa poligami ini dianggap ini adalah sunnah Rasulullah. Maka yang namanya sunnah Rasul itu ya kan berarti setiap laki-laki muslim seolah-olah wajib mengikuti itu. Jadi artinya setiap laki-laki muslim seolah-olah harus poligami ya. Nah, ini kesalahpahamannya di sini. Ya. Kita tahu memang Nabi Muhammad itu melakukan poligami, ya. Ya, tapi itu pengecualian hanya khusus untuk beliau. Ya, yang istrinya bahkan kalau di sini dikatakan kalau kita umatnya itu hanya boleh maksimal 4, Rasulullah lebih dari 4 istrinya. Itu pengecualian untuk beliau. Ya, nah umatnya Nabi hanya boleh maksimal 4 ya. Jadi poligami ini ya menikah lebih dari 1 ya, maksimal 4 istri. Nah ini di sini ya. Sekali lagi ya, nanti ranahnya para ahli fikih yang akan bicara di sini. Cuma saya kok kurang sepakat kalau dikatakan poligami ini adalah sunnah Rasul. Ya, dalam pengalaman belajar saya dalam Islam, poligami ini adalah ibarat di pesawat ya. Ini adalah pintu darurat ya. Nah, ini ya. Ingat hukum Islam itu berbicara tentang banyak hal. Boleh, haram, halal ya. Ya, kemudian apalagi subhat dan lain sebagainya. Nah, ketika bicara poligami ya, hukum menikah itu apa? Oh, hukum menikah itu wajib dalam Islam. Ya, menikah itu betul sunnah Rasulullah. Menikahnya sunnah Rasulullah. Tapi poligaminya bukan termasuk sunnah Rasul. Ya, maka tidak ada anjuran dalam Al-Qur'an itu ya, kalau gitu kamu menikah harus lebih dari 1. Ya. Jadi dikatakan fangkihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Menikahilah dari kalian ya 1, 2, 3 atau 4 istri. Nah, ini seolah-olah kita disuruh menikah lebih dari 1. Padahal ayat berikutnya fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu tidak mampu berlaku adil cukup 1 karena adil itu susah. Jadi artinya ayat ini ya bukan menyuruh kita untuk poligami. Ya. Ini adalah pintu darurat poligami itu. Ya, sekali lagi poligami itu adalah pintu darurat, tidak setiap muslim mampu melakukan ini. Gitu ya. Tidak semua muslim mampu melakukan ini dan tidak wajib hukumnya. Tidak juga sunnah hukumnya. Dilakukan ya boleh gitu ya, tidak dilakukan juga tidak dosa. Itu namanya pintu darurat emergency. Ya, makanya kita bisa lihat persentase laki-laki muslim yang menikah ya normal 1 istri dengan yang menikah lebih dari 1 istri atau poligami, ya tentu persentasenya hanya sebagian kecil saja. Jadi tidak semua orang Islam itu poligami pikirannya, enggak. Tidak setiap laki-laki Islam itu poligami. Nah, ini kan yang digembar-gemborkan sama orang-orang yang enggak senang Islam ini kan, oh jangan kamu nikah sama ustadz, jangan kamu nikah sama kiai, jangan kamu nikah sama orang laki-laki muslim. Kenapa? Karena nanti kamu dipoligami. Itu memang sengaja. Ya, salah satu tuduhan-tuduhan fitnah-fitnah yang dilancarkan oleh orang-orang yang tidak senang sama Islam untuk membenci Islam. Sekali lagi ini adalah pintu darurat. Ya, ini dikasih dalam kondisi darurat. Kalau kondisi normal, ya kalau nggak mampu berlaku adil 1 aja. Ya kan? 1 aja. Kenapa harus lebih dari 1? Begitu ya. Bahkan bisa ditanya dari para pelaku poligami sekalipun, kalau ditanya, apakah Anda menganjurkan poligami? Saya yakin hati nurani mereka berkata, ya kalau waktu bisa diputar lagi, ya mendingan 1 aja. Tapi karena kondisi 1 orang dengan yang lain berbeda, kita hormati setiap orang yang melakukan poligami. Tidak ada larangan karena memang dibolehkan. Tapi bukan berarti ini menjadi sunnah Nabi. Yang artinya namanya sunnah itu berarti kan kita harus menghidupkan, harus mengamalkan. Nah, tidak ya. Ini bukan bagian daripada sunnah Nabi. Menikah itu sunnah Rasul. Tapi poligami bukan bagian dari sunnah Rasul. Ya, kenapa? Karena ini tadi ya,
poligami adalah pintu darurat. Nah ini menurut saya, nanti silakan bisa ditanya oleh para ahli fikih. Saya hanya al-fakir ya, yang masih belajar ya. Tapi saya menjelaskan agar tidak salah paham, minimal dengan penjelasan ini orang-orang di luar Islam tidak salah paham. Jangan kemudian menyerang Islam dari sisi ini. Sama halnya dengan selibat. Tidak semua orang Kristen itu memilih gaya hidup selibat. Hanya orang Katolik saja. Hanya para biarawan dan biarawati di dalam kekatolikan yang melakukan selibat. Ya kan? Kristen kan banyak, ya. Protestan banyak alirannya. Katolik juga sama. Nah, ya, Katolik Roma menjalankan pilihan ini, hidup selibat. Selibat ini artinya tidak menikah. Para biarawan dan biarawati tidak boleh diikat dengan pernikahan sesama manusia. Kenapa? Buat mereka, mempelai mereka itu adalah gereja. Ya, pengantin mereka memilih hidup gaya hidup Yesus Kristus, karena Yesus Kristus dalam hidupnya tidak menikah. Gitu ya. Dan itu kita hormati. Dan ini luar biasa, sampai sekarang masih dipertahankan ajaran ini. Ini kan bukan main ini ya. Orang yang melakukan poligami juga kita hargai. Ya, nggak setiap orang mampu. Kalau ada yang mampu, ya kita nggak usah kita hina, tidak usah kita lecehkan, tidak usah kita kata-katain. Biarkan saja itu haknya dia. Ya kan, mungkin dia lebih mampu daripada kita. Kenapa kita yang nggak poligami nggak usah menghina yang poligami. Begitu juga yang dengan orang yang selibat. Orang yang selibat kemudian memilih hidup ini, ya ini kita acungi jempol. Nah, tapi kan banyak orang poligami gagal, akhirnya kemudian menimbulkan masalah ya. Namanya juga manusia. Kalau kita pandang jeleknya semua, nggak usah poligami, ya, nggak usah poligami. Orang yang nikah biasa pun banyak yang cerai, banyak yang KDRT, banyak yang melakukan hal-hal yang tidak terpuji, sama saja. Begitu juga selibat, ya. Oh itu pastor banyak romo pastor, banyak yang jadi homoseksual, banyak yang kemudian jadi pedofilia. Ya itulah manusia. Kenapa kita harus memandang jeleknya saja, gitu ya? Kita ambil yang baiknya lah, kita acungi jempol. Zaman udah segini canggih, masih ada orang yang memilih hidup selibat. Oke, silakan saja, gitu ya. Toh tidak semua orang Kristen kok begitu, ya. Dan di Katolik pun bisa kasih pilihan kok. Ya kalau mau memilih jadi rohaniawan Katolik, ini pilihannya kan begitu. Kalau ada juga yang udah jadi pastor kemudian ya dia meninggalkan ajaran ini, ya dibolehkan saja. Ya tapi mungkin dikeluarin ya kan. Ya dong, nggak boleh dong. Ya kan ada aturannya. Begitu juga di Islam, ya. Ada orang yang melakukan poligami, ya silahkan saja, biar nggak usah kita hina. Ya. Karena apa? Karena ini adalah emergency door gitu ya. Pintu darurat. Jadi tidak usah kita kemudian heboh, kita kemudian saling hina-menghina ini. Nah ini ya, ikhwafillah rahimakumullah, dua hal ini yang ingin saya jelaskan supaya apa? Supaya kita semua menjadi orang yang bisa bijaksana gitu ya. Jadi sekali lagi poligami dan selibat ini adalah dua hal yang kontradiktif, berbeda. Ini boleh menikah lebih dari satu, malah maksimal 4. Selibat tidak boleh menikah sama sekali. Ya, baik yang biarawan maupun biarawati. Kalau ini poligami hanya khusus laki-laki. Kalau ini laki-laki dan perempuan, bedanya di situ ya. Jadi selibat tidak menikah, biarawan laki-laki maupun biarawati sama. Kalau poligami hanya khusus bagi laki-laki, nggak boleh perempuan nikah lebih dari 4, lebih dari 1 suami nggak boleh. Ya ini hanya untuk laki-laki saja. Baik ya, mungkin ini mudah-mudahan kita semua tidak usah lagi saling ngolok-ngolok ya. Ini adalah ajaran agama. Poligami ajaran Islam, selibat ajaran Katolik ya, masing-masing walaupun berbeda tadi ya. Kita saling hormat-menghormati, saling menghargai, dan tidak ada lagi saling hina-menghina dan saling nyerang-menyerang. Kenapa? Yang kita serang itu kan cuma karena kesalahan manusia. Tidak arif kalau kesalahan manusia, kemudian gara-gara kesalahan manusia, maaf ya, kita menghakimi agamanya. Manusianya maling. Ajaran agamanya, kalau begitu agamanya maling, ya nggak bisa dong. Agama melarang kita untuk jadi maling. Kenapa ada umat yang jadi maling? Ya itu kesalahan manusia. Sama halnya selibat dan poligami ini. Ya demikian, mohon maaf lahir batin. Saya tunggu tanggapannya. Ya, frater dari Mea Culpa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.